Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, kami akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa jangan lupa untuk tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, lanjutkan saja ceritanya. Bab 556-560. Tidak lama kemudian, Tian Lei datang ke perusahaan farmasi. "Oh, Tuan Tian, dan terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, ayah saya tidak akan bisa sembuh. Anda benar-benar dokter ajaib. Saya tidak menyangka akan ada dokter ajaib di Luzhu. Kami datang ke sini kali ini." "Itu benar." Lincoln berterima kasih kepada Tian Lei atas makanan enaknya. Selain Tian Lei, Yang Sicheng, Zhang Weixiang dan lainnya juga datang ke tempat kejadian. Melihat hasil seperti itu, Yang Sicheng diam-diam bersukacita. Meskipun Yang Sicheng terluka oleh Tian Lei kemarin dan kehilangan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang, Tian Lei mampu mengembangkan obat semacam itu, yang setidaknya menyelamatkan reputasi kalangan medis Luzhu. Yang Sicheng memuji Tian Lei dan berkata, "Profesor Tian masih luar biasa. Saya tidak menyangka bahwa reputasi Tian Yao benar-benar tidak sia-sia." Tian Lei menunggu sampai semua orang selesai berbicara. Dia berkata dengan santai, "Sebenarnya, saya sama sekali tidak meneliti obat ini. Peneliti obat ini adalah orang lain, semua orang." Memandang Tian Lei dengan heran, dan buru-buru bertanya, "Siapa?" Tian Lei berkata, "Itu tidak lain adalah Tuan Ye, dan dia menggunakan obat tradisional Tiongkok." Tian Lei secara khusus menekankan kata pengobatan Tiongkok. Lincoln selalu tersipu, tapi kali ini, dia tidak berniat meragukan pengobatan Tiongkok. Bagaimanapun, fakta ada di depan Anda, metode pengobatan China memang membuat penyakit ayahnya jauh lebih baik. Yang Sicheng juga terkejut saat mendengar ini. "Ternyata Ye Chong," Lincoln melanjutkan, "Tuan Tian, lalu cepat dan minta dokter ajaib Ye untuk datang. Kami salah sebelumnya. Saya seharusnya tidak meragukan kemampuan dokter ajaib Ye. Saya ingin mengundangnya untuk datang dan meminta maaf kepadanya secara pribadi." Oleh karena itu, ada adegan di mana Ye Chong menerima telepon dari Tian Lei. Ye Chong baru saja kembali dari Beijing ketika dia menerima telepon dari Tian Lei ini. Tentu saja, Ye Chong telah memikirkan hal ini sejak lama. Lagi pula, dia sangat jelas tentang efek bahan obatnya. Setelah itu, Ye Chong pergi ke gedung biologis teknologi masa depan sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Tian Lei. Ketika Ye Chong muncul di gedung, Lincoln adalah orang pertama yang menyambutnya. Dia memegang tangan Ye Chong dengan erat dan berkata, "Tuan Ye, saya sangat menyesal." Kemudian dia menyampaikan permintaan maafnya kepada Ye Chong melalui penerjemahnya sendiri, dan mengatakan bahwa dia sekarang telah menyadari kekuatan pengobatan Tiongkok. Jika Ye Chong benar-benar dapat menyembuhkan ayahnya sepenuhnya, dia bersedia menjelaskan kepada media di seluruh dunia bahwa pengobatan Tiongkok adalah yang terbaik, dan pengobatan Luzhu juga sangat baik. Profesor Tian mengangguk puas ketika mendengar ini. Dia mendatangi Ye Chong dan berkata, "Tuan Ye, Anda juga tahu bahwa memang ada banyak orang yang tidak mengerti pengobatan Tiongkok dan berpikir bahwa pengobatan Tiongkok tidak berguna. Jika Lincoln dan yang lainnya dapat membantu mempromosikannya, saya pikir itu akan sama untuk kita, suatu hal yang sangat berarti." Ye Chong mengangguk dan berkata, "Iya." Kemudian, dia meminta Tian Lei dan yang lainnya untuk menyiapkan hal-hal yang mereka butuhkan, termasuk berbagai obat tradisional Tiongkok, dan satu set jarum perak. Ketika Ye Chong berbicara tentang hal-hal ini, Lincoln tidak lagi mengatakan apa-apa tentang kesia-siaan pengobatan Tiongkok, melainkan dengan antusias membantu Ye Chong mengangkat hal-hal ini. Karena dia memang telah melihat kemampuan Ye Chong sekarang dan mengetahui seberapa kuat Ye Chong, jadi sekarang dia sangat yakin dengan Ye Chong. Di perusahaan biologis, hal-hal ini dengan cepat disatukan. Ini mencakup berbagai bahan obat Cina dan satu set jarum perak yang sangat halus dan mewah.
Kemudian, pintu ruang steril dibuka. Ye Chong memimpin semua orang ke ruang steril. Lincoln dan Alice jelas terlihat sedikit gugup. "Tuan Ye, saya serahkan sisanya kepada Anda," kata Alice dalam bahasa Cina yang sangat tidak dewasa. Ye Chong mengangguk dan berkata, "Jangan khawatir, aku bisa menangani masalah ini sepenuhnya." Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan beberapa obat China dari senjata ajaib luar angkasanya dan mencampurnya dengan obat China sebelumnya. Dia menyerahkan obat tradisional Tiongkok kepada Tian Lei dan memintanya untuk merebus obat tersebut ke dalam mangkuk. Ketika Tian Lei pergi untuk membuat obatnya sendiri, Ye Chong berjalan ke arah Johnson. Melihat Johnson dari dekat saat ini, Ye Chong dapat melihat lebih jelas bahwa ada cacing gu emas di benak Johnson. Cacing gu ini ada di otak Johnson, menggunakan otaknya sebagai nutrisi, hampir menghancurkan semua saraf motorik Johnson, dan cacing gu terus mengeluarkan racun keluar. Ye Chongsin berkata bahwa orang yang memainkan gu benar-benar ganas, dan ini jelas merupakan ritme untuk membunuh Johnson. Setelah itu, Ye Chong mengeluarkan jarum perak terpanjang dan tertipis, dan menancapkannya di antara alis Johnson. Ye Chong diam-diam membangkitkan semangat naga dan Phoenix, dan memasukkan jarum perak ke dalam otak Johnson, dan jarum perak itu langsung tenggelam ke dalam panjang sekitar 20 cm. Pada saat ini, Lincoln dan Alice terkejut. Mereka juga mengalami akupuntur dan moksibusi dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Mereka semua ditusuk ke dalam epidermis. Tapi jarum Ye Chong bagus, seluruh jarum masuk, hanya menyisakan sedikit di luar. Omong kosong ini tersangkut di otak, apakah orang masih bisa hidup? Wajah Lincoln menjadi pucat. "Apa yang kamu lakukan? Kamu membunuh orang, bahkan orang tanpa akal sehat pun tahu bahwa penunjukan yang tiba-tiba ini telah menembus otak Johnson. Apakah ada kemungkinan untuk bertahan hidup? Apakah Jackson bajingan itu mengirimmu ke sini? Apa-apaan ini? Aku benar-benar percaya omong kosongmu." Semakin banyak Lincoln berkata, semakin dia menyesal. "Ini semua salahku bahwa aku membunuh ayahku." Dia banyak bergumam. Sebelum dia selesai berbicara, Lincoln benar-benar mengeluarkan pistol dan hendak menembak Ye Chong. Dengan cara ini, semua orang ketakutan. Ye Chong tidak repot-repot menanggapi Lincoln. Jadi dia menjentikkan jarinya dengan santai. Untuk beberapa alasan, dia hanya mendengar, "Oh, Lincoln," dan pistol di tangannya jatuh ke tanah dengan klik. Tepat ketika Lincoln hendak mengatakan sesuatu, Ye Chong berkata, "Tutup mulutmu, ayahmu baik-baik saja dan tidak akan mati." Alice juga menarik Lincoln dengan gugup. Dia menunjuk ke alat tanda vital yang terpasang pada Johnson dan berkata, "Saudaraku, Anda tahu bahwa ayah saya belum meninggal," dan alat tanda vital masih merespons. Lincoln kemudian menjadi tenang, melihat ke alat tanda vital, dan melihat itu dengan tidak percaya. "Ye Chong, faktanya, jika itu adalah orang biasa, dengan jarum perak yang begitu panjang menusuk otak, itu mungkin benar-benar membunuh orang. Namun, teknik Ye Chong sangat tepat, dikombinasikan dengan mata Dewa Naga dan aura naga dan Phoenix-nya, meskipun jarum menembus otaknya, dia menghindari semua titik vital. Jelas, dia tidak membunuh Johnson, jarum perak itu langsung menusuk cacing gu di otak Johnson. Dan jarum perak juga perlahan berubah menjadi hitam yang terlihat dengan mata telanjang. Cukup untuk menunjukkan betapa beracunnya serangga gu ini. Setelah itu, Ye Chong diam-diam membangkitkan semangat naga dan burung Phoenix, dan menjentikkan bagian jarum perak yang bocor. Hanya ada suara dang yang renyah, dan jarum perak itu bergetar hebat. Orang lain tidak dapat melihatnya, tetapi fungsi perspektif mata Dewa Naga Ye Chong dapat melihat bahwa bagian dari jarum perak yang terendam di otak Johnson terus bergetar. Karena ujung jarum perak dimasukkan ke dalam tubuh cacing gu, itu langsung membuat cacing gu bergetar. Setelah itu, Ye Chong membangkitkan semangat naga dan Phoenix untuk kedua kalinya.
dan menjentikkan ujung jarum perak lagi. Getaran jarum perak menjadi lebih kuat dan lebih keras, dan cacing Gu mulai berputar kesakitan. Setelah itu, Ye Chong menjentikkan jarum perak untuk ketiga kalinya. Dalam benak Johnson, cacing Gu emas, yang awalnya seukuran sebutir beras, tidak tahan dengan kekuatan resonansi, dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi emas kabut darah. Segera, emas itu diserap oleh otak Johnson. Ye Chong menggunakan jarum perak untuk menyetrum serangga Gu sampai mati. Dan otak Johnson berangsur-angsur berubah dari putih menjadi hitam, yang menandakan bahwa otaknya telah menyerap racun Gu. Saat ini, Tian Lei sudah masuk dengan mangkuk obat. Datang pada waktu yang tepat, Ye Chong mengambil mangkuk obat dan memberi Johnson semangkuk obat tradisional Tiongkok untuk diminum. Obat ini dirancang untuk mengatasi toksisitas cacing Gu ini. Segera racun Gu menghilang, dan otak Johnson menjadi putih kembali. Setelah itu, Ye Chong perlahan mengeluarkan jarum perak. Semua orang menyaksikan dengan ngeri. Tiba-tiba, Johnson terbatuk, dan tubuhnya bergetar hebat 2 kali. Lalu Johnson membuka matanya. Ketika Lincoln dan Alice sangat khawatir, mereka tidak menyangka Johnson akan bangun. Bahkan sebelum Lincoln sempat berterima kasih kepada Ye Chong, dia berlari ke samping tempat tidur Johnson dan bertanya, "Ayah tersayang, apa kabar?" Alice berlari ke sisi lain tempat tidur dan menatap Johnson dengan prihatin. Kepala Johnson linglung, dan butuh waktu lama baginya untuk menyadari di mana dia berada. "Ada apa denganku?" Dia berkata dengan lemah. Lincoln mencoba menjelaskan. Dia mengatakan bahwa Johnson telah koma selama setengah tahun. Dia tiba-tiba jatuh koma. Kemudian mereka mencari dokter kemana-mana, tetapi mereka tidak dapat membantu. Akhirnya, mereka menemukan Tuan Ye Huaxia. Itu adalah Dr. Ye, yang baru saja menghidupkan kembali Johnson. Pada titik ini, Lincoln dan Alice mengingat Ye Chong. Lincoln berdiri, memegang tangan Ye Chong dengan penuh semangat dan berkata, "Tuan Ye, Anda benar-benar luar biasa. Luar biasa, saya sangat menyesal atas kesalahan saya barusan." "Iya, permintaan apa yang Anda miliki? Bahkan jika Anda mengatakannya, saya pasti akan menepati janji saya, dan saya akan melakukan yang terbaik di Meiguo. Termasuk jurusan media telah mengatakan bahwa itu sangat akurat. Mulai sekarang, saya akan hanya percaya pada Anda dan pengobatan Tiongkok di masa depan. Jika seseorang berani mengatakan bahwa pengobatan Tiongkok tidak baik, saya akan bertarung dengannya." Lincoln mengucapkan banyak kata dalam rangkaian kata, begitu cepat sehingga penerjemah tidak dapat mengikutinya. Tian Lei bertepuk tangan dan memuji, "Tuan Ye, Anda membuat saya terkesan lagi." Alice menatap Ye Chong dengan aneh saat ini, dan dia berjalan menuju Ye Chong dan langsung memeluk Ye Chong. Orang asing lebih terbuka dan umumnya berkembang dengan baik. Ye Chong hanya merasakan masa tubuh lembut meremasnya, seolah-olah dia dikelilingi oleh elastisitas. Dia hanya bisa mencium aroma parfum yang kuat di tubuh Alice, dan dia sedikit pusing. Saat Ye Chong sedang bersenang-senang, Alice melepaskan tangannya. Kemudian, dia tersenyum pada Mimi dan berkata kepada Ye Chong, "Tuan Ye Chong, Anda sangat mengejutkan saya. Ada pepatah di negara Anda yang disebut Gua Musiangkan. Saya pikir itu untuk menggambarkan Anda. Berkata dalam bahasa Cina non-standar, apakah pelukan itu berakhir begitu cepat? Tidak ada lagi pelukan." Ye Chong meninggalkan karet gelang, tetapi sedikit kecewa. Pada saat ini, Johnson juga mendapatkan kembali vitalitasnya. Dia memandang Ye Chong dan berkata dalam bahasa Mandarin, "Apakah itu Dr. Ye? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Anda menyelamatkan hidup saya sangat menghargainya." Kata Johnson Cina cukup standar. Ye Chong berkata kepada Johnson, "Dalam setengah bulan ke depan, selama kamu terus minum obat sesuai dengan resep saya dan istirahat dengan baik, tubuhmu akan pulih." Johnson mengangguk. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu,
Ngomong-ngomong, aku bisa bertanya, siapa yang kamu sakiti? Untuk memberimu racun yang begitu kejam, Johnson bahkan tidak memikirkannya, dan berkata langsung, pasti Jackson bajingan tua itu melakukannya. Ternyata Johnson adalah pemilik perusahaan investasi terkenal di Amerika Serikat. Dia memiliki saingan bernama Jackson. Keduanya telah bertengkar seumur hidup, tetapi Johnson selalu mengambil inisiatif. Jackson adalah orang yang jahat. Dia pasti telah meracuni Johnson. Tidak heran ketika Lincoln salah paham tentang Ye Chong barusan, dia bertanya kepada Ye Chong apakah dia dikirim oleh Jackson. Saat semua orang berbicara, dua orang asing tiba-tiba masuk. Satu tua dan satu muda, yang tua sangat gemuk, dengan rambut beruban dan cerutu menjuntai dari wajahnya. Yang muda terlihat kurus, mengenakan jas, dan terlihat sangat sombong. Ketika Lincoln melihat ayah dan anak itu datang, ekspresinya berubah. "Mengapa kamu datang ke sini?" Ternyata orang yang baru saja masuk adalah Jackson dan putranya Mike. Jackson melirik Johnson, dan menemukan bahwa yang terakhir terbaring di sana terjaga, dan hidupnya tampaknya tidak dalam bahaya. Dia mengisap cerutunya dalam-dalam dan mengembuskan kepulan asap. "Aku tidak menyangka, Johnson, hidup orang tua ini sangat besar." Prihatin dengan jejak Johnson, dia berhati-hati, dan hanya setelah Johnson meninggal dia bisa benar-benar lega. Belakangan, dia mengetahui bahwa Lincoln telah pergi ke banyak tempat untuk mencari perawatan medis, tetapi tidak ada cara untuk menghidupkan kembali Johnson. Belakangan, Lincoln datang ke China, dan Jackson khawatir. Jadi dia membawa putranya ke China. Dia telah menyelidiki keberadaan Johnson, hingga hari ini, dia mengetahui bahwa Johnson ada di perusahaan biologis ini. Dan jika dihitung waktunya, Johnson harus mati dalam beberapa hari ke depan. Jadi dia tidak sabar untuk datang ke sini, tetapi yang tidak dia duga adalah seseorang benar-benar dapat menyelamatkan nyawa Johnson. Lincoln berkata, "Untungnya, ada Dr. Ye. Jika tidak, Anda, seorang lelaki tua, akan berhasil dalam rencananya." Johnson mengisap rokok dan berkata, "Dr. Ye." Johnson, dia berpikir bahwa dokter ajaib Ye secara alami adalah dia. Ketika Johnson melihat Jackson, meskipun dia sangat lemah, dia masih terlihat sangat tegas, dan berkata, "Jackson, saya tidak berharap Anda menggunakan metode yang tidak tahu malu seperti itu. Saya tidak akan pernah menyelesaikan masalah ini dengan Anda." Jackson tersenyum dan berkata, "Tidak ada habisnya. Apakah saya takut pada Anda? Katakan, saya akan menang di konferensi investasi Huaxia dalam beberapa hari." Ketika Jackson berkata, matanya menyipit dan dia tersenyum. "Oke," Johnson berkata, "mari kita putuskan hasilnya saat itu." Jackson melemparkan cerutu di tangannya ke tanah untuk menunjukkan ketidaksenangannya, lalu berbalik dan pergi bersama putranya Mike. Ye Chong berdiri di dekat jendela, dan dia tidak terlalu tertarik dengan pertarungan bisnis semacam ini. Dia tidak sengaja melihat keluar jendela dan menemukan sebuah Mercedes-Benz dengan 4 dan 5 plat nomor. Merek mobil ini jelas BMW yang membunuh beberapa orang. Kini merek tersebut sudah terpasang di sebuah Mercedes-Benz. Ternyata Mercedes-Benz tersebut mengalami crash dan pemiliknya menggantinya dengan Mercedes-Benz yang lain. Mobil bisa diubah, tapi orang tidak bisa bertahan. Ye Chong tampak serius dan menyipitkan matanya, ingin melihat mobil siapa itu. Ternyata dalam 1 menit, dia menemukan Mike dan Jackson masuk. Saat itulah Ye Chong tahu bahwa mobil ini milik Mike. Melihat Ye Chong dari samping, Tian Lei tampak sedikit aneh, dan bertanya dengan cepat, "Tuan Ye, ada apa?" Ye Chong menunjuk ke mobil di bawah dengan dagunya, dan Tian Lei juga menemukan plat nomornya. Tian Lei menjerit, dan bertanya, "Mungkinkah Mike ini yang menyebabkan kecelakaan itu?" Ye Chong mengangguk, "Kemungkinan besar." Lalu Ye Chong bertanya pada Johnson, "Dari mana Jackson ini berasal?" Johnson menjelaskan,
Jackson adalah chaebol besar di Amerika Serikat. Dia kebetulan terkait dengan proyek pengembangan Luzu setahun yang lalu, yang sangat penting bagi perkembangan Luzu. Selain itu, dia telah mempersiapkan konferensi investasi internasional selama setahun. Luzu akan mengadakan pertemuan. Jadi Jackson ini bisa dikatakan sebagai tamu Luzu. Awalnya, Jackson bukan satu-satunya, karena investor asli selain perusahaan Jackson & Johnson. Namun, sesuatu terjadi pada Johnson kemudian, dan semua bisnis perusahaannya dihentikan. Oleh karena itu, tugas di pihak Luzu hampir jatuh ke tangan Jackson secara default. Agaknya pihak Luzu juga waspada, menutup mata untuk menekan masalah penting ini. Perkiraan Ye Chong benar di awal, pemilik mobil ini memang orang yang berlatar belakang. Tampaknya Jackson telah mengatur banyak orang di Luzu untuk membuat putranya begitu mendominasi. Setelah Tian Lei mendengar ini, dia sangat marah. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini hanya untuk pengembangan kota, dan tidak ada yang penting, tidak peduli seberapa kaya? Anda, tidak peduli apa? Jika Anda melakukan kejahatan sebesar itu, saya tidak percaya. Tidak ada yang peduli tentang itu, tidak ada alasan. Ye Chong menyipitkan matanya, akan baik-baik saja jika dia tidak mengetahuinya. Tetapi sekarang dia tahu siapa pembunuhnya. Tentu saja dia harus mengurusnya. Dia berkata dengan dingin kepada Profesor Tian, "Jangan khawatir. Saya pasti akan membiarkan bajingan ini mendapatkan hukuman yang pantas. Bahkan jika orang lain tidak peduli, saya akan membereskannya." Setelah itu, Ye Chong dan Tian Lei meninggalkan ruangan rumah sakit biologi. Keesokan harinya, Ye Chong mengobrol dengan Lin Tianqi dan Su Yuqian di perusahaan. Dia berbicara tentang Li Yongan dengan Lin Tianqi dan Su Yuqian. Jika zona pengembangan baru dapat bekerja sama dengan grup Qianke, itu pasti akan menjadi pengganda. Lin Tianqi dan Su Yuqian juga sangat setuju. Kebetulan kamu punya banyak waktu luang setiap hari, jadi aku akan menyerahkan masalah ini padamu untuk dikelola. Kata Ye Chong, siapa yang sangat bebas, kami sangat sibuk. Kata Lin Tianqi, apa? Ye Chong bertanya dengan geli, kamu telah membuang seluruh perusahaan anggur ke Cheng Han, dan kamu di sini untuk menjadi penjaga toko. Katakan padaku, apa yang kamu lakukan? Su Yuqian tertawa, orang tua Ye, kamu mungkin belum tahu, Tianqi dan aku membuka bar, yang berada di jalan pejalan kaki alun-alun kota. Ye Chong terdiam, tidak heran dia tidak bisa melihat mereka selama ini. Jangan beritahu aku tentang masalah sebesar itu. Kata Ye Chong, bukankah ini sibuk? Tunggu beberapa hari hingga bar dibuka, dan kami ingin mengejutkan Anda. Kata Lin Tianqi, Ye Chong tersenyum dan berkata, saya pikir Anda hanya pemalas, perusahaan anggur yang baik tidak mengelolanya. Jadi bukalah bar dan klub malam. Ketika mereka bertiga sedang mengobrol, mereka tiba-tiba menerima telepon dari Alice. Ye Chong yang tampan, di mana kamu? Aku bertemu denganmu dengan tergesa-gesa sebelumnya, dan aku tidak punya waktu untuk mentraktirmu makan. Nah, jika nyaman, bisakah aku mentraktirmu makan siang hari ini? Tanya sembarangan. Lagi pula Ye Chong baik-baik saja, jadi dia setuju. Hebat, ayo kita ke Hotel Jinlong pada siang hari ini, ku dengar makanan di sana enak. Alice terdengar sangat senang, kemudian, dia menutup telepon. Tapi Su Yuqian dan Lin Tianqi mendengar suara wanita di telepon, dan aksen orang itu sepertinya orang asing. Keduanya memandang Ye Chong dengan seringai di wajah mereka dan berkata, ya Tuhan, Saudara Chong, kamu benar-benar idolaku. Sekarang gadis-gadis lokal sudah cukup bermain. Apakah kamu ingin mulai bermain dengan gadis-gadis asing? Dia menceritakan kisah menyelamatkan Johnson sebelumnya. Karena Lin Tianqi dan Su Yuqian biasanya memperhatikan berita ini, mereka tahu siapa Johnson. Itu adalah ketua perusahaan investasi besar Amerika. Jika dia datang ke Luzu untuk berinvestasi, maka dia juga orang yang sangat penting bagi Luzu.
Mereka berdua tidak menyangka bahwa Ye Chong akan menyelamatkan orang seperti itu, dan mereka sangat kagum. Yang lebih menakjubkan adalah Ye Chong juga mengelola Putri Johnson, yang sungguh luar biasa. Keduanya mengacungkan jempol. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan setelah berdebat dengan keduanya, Ye Chong pergi mencari Alice. Ye Chong pernah ke Hotel Jinlong sebelumnya, dan makanan di sana benar-benar mewah dan lezat. Ketika dia sampai di sini, Alice sudah tiba. Alice berdandan khusus hari ini. Dia mengenakan chongsam, meskipun seorang wanita asing berambut pirang, mengenakan chongsam terlihat agak mencolok. Tapi sosok Alice ini memang sangat panas. Chongsam membungkus sosoknya dengan sangat tidak rata hingga hampir keluar dari chongsamnya. Melihat pemandangan ini, Ye Chong teringat perasaan Alice memeluknya erat-erat hari itu, dan tiba-tiba merindukan perasaan jatuh ke dalam elastisitas. Alice melihat Ye Chong menatapnya dengan linglung, dan berkata sambil tersenyum, "Ye Chong yang tampan, apakah kamu menatapku? Apakah menurutmu itu terlihat bagus?" Ye Chong mengangguk, "Terlihat bagus, terlihat bagus. Besar dan fleksibel, tidak buruk." Alice adalah orang asing, dan dia sangat terbuka. Ketika Ye Chong mengatakan ini, dia tidak tersipu, tetapi berkata sambil tersenyum, "Jika Ye Chong yang tampan menyukainya, mengapa tidak bukankah kita menemukan tempat di mana tidak ada seorang pun, dan kamu bisa melihatnya dengan baik?" Tidak bagus. Ye Chong tidak berharap Alice begitu antusias, tapi dia agak terlalu baik, dan terlihat pemalu. "Hihi, ku dengar kalian orang Cina relatif pemalu. Ye Chong yang tampan, kamu juga akan malu." Alice tertawa. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata, "Jangan panggil aku Ye Chong yang tampan. Kedengarannya aneh, kami di Huaxia biasanya tidak berbicara seperti itu. Kamu bisa memanggilku Ye Chong." Bahasa Mandarin Alice tidak cukup baik, dan tampan Ye Chong itu adalah kata yang muncul di benaknya. "Oh, jadi alamat seperti apa yang kamu panggil di China? Apakah itu mencerminkan kedekatan di antara kita?" tanya Alice. Ye Chong berpikir sejenak. "Iya, alamat yang paling dekat adalah suami." "Suami? Maka mulai sekarang aku akan memanggilmu suami." "Jelas." Alice tidak mempelajari arti sebenarnya dari kata ini. "Tidak masalah," kata Ye Chong sambil tersenyum. "Jika kamu tidak memanfaatkannya, kamu bajingan." Setelah itu, Alice berdiri, meraih lengan Ye Chong, dan menarik Ye Chong ke kursi. "Suamiku, apa yang ingin kamu makan hari ini? Aku mentraktirmu. Aku harus berterima kasih karena telah merawat ayahku. Jika bukan karena kamu, ayahku mungkin sudah meninggal." Alice berkata lagi, "Suamiku, ini pertama kalinya aku datang ke Huaxia. Ku dengar makanan Huaxia sangat terkenal. Kamu bisa memesan lebih banyak makanan enak, biarkan aku mencobanya." Tidak ingin memesan lebih banyak hidangan. Dia bisa berbicara, terlihat cantik, dan yang paling penting adalah dia bisa disebut suami yang sangat dicintai oleh Ye Chong. Setelah itu, Ye Chong memesan beberapa hidangan spesial dari restoran, termasuk ikan bakar dengan hati merah, bebek asin, bincur, tenderloin goreng kering, irisan paru-paru pasangan, semuanya cukup istimewa. Setelah muncul, Ye Chong memperkenalkan Alice dan meminta Alice mencicipi semuanya. Meskipun bahasa Mandarin Alice tidak terlalu bagus, Ye Chong sudah menguasai bahasa Inggris sepenuhnya. Sehingga tidak ada kendala dalam komunikasi antara keduanya. Ternyata Ye Chong menghabiskan 20 menit untuk menguasai bahasa sebelum datang ke sini. Lagi pula, untuk Ye Chong sekarang, belajar sama sekali tidak sulit. Dia ingin belajar bahasa, dan hanya butuh beberapa menit. Alice pertama menggigit ikan bakar, lalu mengacungkan jempol dan berkata, "Suamiku, ini sangat enak. Aku belum pernah makan makanan selezat ini di Meiguo." Orang-orang di sekitar mendengarkan ikan cantik ini. Gadis asing itu berteriak. Suaminya satu demi satu,
benar-benar mengira Ye Chong adalah suaminya, dan melirik iri. Terutama rekan pria itu, setelah melihat kecantikan dan sosok panas Alice, mereka semua memandang Ye Chong dengan iri. Saat keduanya sedang makan, Alice menceritakan kisahnya di Meiguo. Tepat ketika keduanya mengobrol dengan penuh semangat, beberapa orang tiba-tiba masuk dan berjalan lurus ke arah Ye Chong dan yang lainnya. Pemimpinnya adalah Mike, di belakangnya ada beberapa pria besar yang terlihat sangat kuat, sekilas mereka adalah pengawal Mike. Ketika Alice melihat Mike, seluruh tubuhnya menjadi buruk, dan dia tampak sedikit ketakutan. Dia diam-diam menarik lengan Ye Chong, "Suamiku, ayo lari cepat ketika kita menemukan kesempatan. Mike pasti datang ke sini dengan niat buruk dan ingin berurusan dengan kita." Ye Chong menepuk tangan. Alice dengan nyaman, menunjukkan senyum di wajahnya, tersenyum, berkata, "Jangan khawatir, saya di sini." Nyatanya, meski mereka ingin lari, mereka tidak punya kesempatan sekarang, karena satu-satunya jalan keluar diblokir oleh Mike. Dan Mike di sebelahnya tercengang saat mendengar Alice memanggil Ye Chong, "Suami." Dia telah berada di China selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu apa arti suami. "Sialan, aku sudah mengejarmu begitu lama. Aku tidak menyangka kamu akan jatuh cinta dengan anjing Huaxia." Mike memarahi, "Mike, lebih sopan," kata Alice. Mike menunjukkan senyum celaka, "Alice, apakah anak ini sesuai dengan seleramu?" Dia terlihat kurus dan kecil, seolah dia tidak akan bertahan lama di tempat tidur. Alice tersipu marah dan berkata, "Mike, kamu sangat celaka." Kamu Chong tidak marah, tetapi malah tersenyum dan berkata, "Nah, melihatmu, kamu adalah orang yang tidak bisa bertahan di tempat tidur, kan? Sepertinya ada yang salah dengan tubuhmu." Ekspresi Mike berubah. "Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak sakit." "Sebesar hidungmu," kata Ye Chong. Alice menutup mulutnya dan tertawa puji. "Oh, Mike, aku tidak menyangka kamu begitu tidak berguna. Bukankah kamu selalu menyombongkan diri? Ternyata kamu sangat cakap." "Haha, lucu sekali." Wajah Mike menjadi semakin jelek. "Sial, kamu berbicara omong kosong apa? Apakah kamu tahu betapa bagusnya tubuhku? Aku tidak berguna seperti yang kamu katakan." Dia tidak mengerti mengapa Ye Chong mengetahui hal ini. Tapi diekspos di depan umum, terutama di depan Alice, membuatnya semakin marah. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oh, benarkah? Apakah seperti ini? Anda sendiri yang mengetahuinya. Biarkan saya memberitahu Anda bahwa penyakit Anda adalah bawaan dan tidak dapat disembuhkan. Jadi, Anda tidak perlu memikirkan cara untuk menyembuhkannya. Sembuhkan. Itu tergantung padamu. Kamu seharusnya meminum semua jenis afrodisiak, tetapi tidak berhasil." Mike menjadi gila, dia tidak tahu mengapa Ye Chong bisa menceritakan rahasia seperti itu. Bahkan ibunya tidak tahu tentang dia. Mike sangat curiga bahwa Ye Chong pernah menyelidikinya. Alice tersenyum dan berkata, "Mike, apakah suamimu memberitahumu keadaan yang sebenarnya, sehingga kamu menjadi marah?" Mike memarahi, kali ini Alice agak bingung. Bukankah suami hanyalah gelar yang menawan? Bagaimana hubungannya dengan pernikahan? Kamu bajingan, hari ini aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi hidup-hidup. Tanpa menunggu Alice berpikir, Mike menatap Ye Chong lagi dan berkata dengan kejam, "Mike, sekarang siang hari, apa yang kamu inginkan?" kata Alice. Semakin Mike memikirkannya, semakin marah dia, dan dia mengutuk, "Alice, hari ini aku akan memperkosamu di depan umum, dan kemudian membuat video untuk ditonton ayah dan saudara laki-lakimu. Lihat betapa gatalnya kamu, si ketakutan." Dan Alice berkata dengan tegas dan tenang, "Beraninya kamu, sekarang aku akan menjemputmu di depan umum dan melihat apa yang bisa kamu lakukan." Mike naik dan menarik congsam Alice. "Sialan, kamu berpakaian sangat genit. Sepertinya aku mengambilmu hanya untuk memudahkanku."
Mike memarahi dan mengulurkan tangannya ke arah Alice. Alice berteriak ketakutan. Tepat ketika Mike akan berhasil, Ye Chong tidak panik. Dia buru-buru mengambil sumpit dan mengetukkannya dengan ringan di lengan Mike. Mendengar klik, lengan Mike patah seketika. Dan kemudian Mike berteriak, "Ah, tanganku patah, tanganku patah." Mike menjerit dan mundur ke tanah. Di pintu, dia berteriak pada orang-orang besar lainnya. "Dasar sampah, dapatkan aku, bunuh kamu itu." Pengawal itu bergegas dalam sekejap, bergegas menuju Ye Chong dengan semua gigi dan cakar mereka. "Hati-hati," Alice berteriak. Faktanya, orang-orang ini bukan tandingan Ye Chong. Setelah beberapa ronde, mereka semua dikalahkan oleh Ye Chong. Mike benar-benar melihat pemandangan ini. Dia tidak menyangka pria bernama Ye Chong ini begitu kuat. Mungkinkah ini kungfu legendaris? Kemudian dia dengan ganas mengeluarkan pistol. Dia berkata kepada Ye Chong, "Pergilah ke neraka." Saat Mike hendak menembak, Ye Chong menjentikkan jarinya, seperti ketika dia menurunkan pistol Lincoln. Pistol di tangan Mike jatuh ke tanah. Mike terkejut, menatap Ye Chong seolah-olah dia sedang melihat monster. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu manusia atau hantu? Ilmu sihir apa yang kamu gunakan? Dan ada yang lebih kuat. Apakah kamu ingin mencobanya?" Mike terkejut dengan ini. Dia benar-benar mengira itu adalah kungfu Huaxia. "Kamu tunggu aku." Mike lari dengan tergesa-gesa, dan para pengawal yang dipukuli dengan tangan dan kaki yang hilang juga bangkit dari tanah dan melarikan diri bersama Mike. Ye Chong tidak mengejarnya. Lagi pula itu siang hari. Dia melihat punggung Mike, berpikir, di mata Ye Chong, Mike sudah mati. Bukan karena Mike memprovokasi dia hari ini, tapi karena Mike membunuh begitu banyak orang tak bersalah saat itu. "Hei, ini sangat berbahaya. Jika bukan karena kamu, aku akan tamat hari ini. Mike ini benar-benar terlalu buruk. Suamiku, kamu benar-benar baik. Kamu benar-benar mengalahkan begitu banyak orang sendirian. Itu sungguh Huaxia, kungfu. Bisakah kamu mengajariku?" Alice memandang Ye Chong dengan lebih kagum. Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke, aku akan memiliki kesempatan di masa depan." "Sayang, kamu sangat baik," kata Alice. Dia memeluk Ye Chong lagi, dan tubuh yang lembut meremas ke dalam pelukan Ye Chong. Kemudian mulut kecil yang lembab mencium wajah Ye Chong. Ye Chong merasa pusing, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Setelah melakukan semua ini, Alice tidak perlu malu. Ngomong-ngomong, kenapa Mike sangat sensitif dengan kata suami? Kenapa dia bertanya tentang pernikahan? Alice tiba-tiba memikirkan adegan barusan. Baiklah. Ye Chong menggosok hidungnya dan berkata dengan wajah memerah, karena dia tidak pandai dalam aspek itu, kata suami, memiliki arti lain, yaitu, hanya mereka yang sangat pandai dalam aspek itu yang bisa seru para suami. Oh, begitu, Alice tiba-tiba tersadar. Setelah itu, setelah keduanya selesai makan, Ye Chong mengirim Alice kembali ke hotel tempat mereka menginap, dan kemudian kembali sendirian. Saat ini, sudah sangat larut, dan bulan sudah muncul di langit. Ye Chong tidak kembali ke rumahnya, tetapi mengaktifkan roh naga dan burung phoenix. Ternyata saat dia membersihkan Mike hari ini, dia diam-diam memasang jimat giok di tubuh Mike, dan kini Ye Chong bisa menggunakan jimat giok itu untuk menentukan lokasi Mike. Dia tidak akan membiarkan Mike bertahan hari ini. Segera, Ye Chong mengunci sebuah tempat bernama Sovereign Night Club. Ye Chong lucu, Mike ini sangat galak. Dia baru saja mematahkan tangannya di siang hari, dan dia masih bisa datang ke klub malam untuk bersenang-senang di sore hari. Larut malam, Sovereign Night Club, di ruang pribadi paling mewah di klub malam, tawa sekelompok orang terdengar dari waktu ke waktu. Di kamar pribadi, semua putri cantik di klub malam datang. Ada lebih dari 20 gadis di seluruh kamar pribadi, tetapi hanya ada satu pemuda asing.
Pria itu tampak berusia kurang dari 30 tahun, dengan perban di tangan kanannya. Wanita-wanita cantik ini sangat gila, ada yang menggaruk-garuk kepala di depan pria itu, ada yang memegang tangan pria itu, dan menggosok tubuhnya tanpa pandang bulu, dan ada yang memegang gelas anggur, dan mereka memikat dan bersikeras untuk bergaul dengan mereka. Pria sedang minum. Pria ini tidak lain adalah Mike. Mike marah pada Ye Chong hari ini. Dan semakin dia memikirkannya, semakin tidak senang dia datang ke sini untuk mencari seorang wanita di malam hari. Tangan Mike yang baik sedang memegang seorang wanita, dan dia membelai tubuh wanita itu tanpa pandang bulu. Dengan senyum puas di wajahnya, dua wanita menekan pahanya. "Apakah Mike baik-baik saja?" seorang wanita bertanya. Ada juga seorang wanita yang memberi makan Mike sendiri. Ketika dia mengangkat gelasnya, dia sengaja menarik kerahnya lebih rendah. Mike menyesap anggurnya, lalu mengangguk dan berkata, "Tidak buruk." Setelah berbicara, dia mengeluarkan beberapa dolar dari tangannya dan melemparkannya ke udara. Wanita-wanita cantik itu berteriak lagi, melompat-lompat dengan gila-gilaan untuk mengambil dolar itu. Membuat Mike tertawa lagi. Mike ini juga menghasilkan banyak uang. Dalam waktu kurang dari 1 jam, orang-orang ini mendapatkan gaji lebih dari setengah bulan. Jadi semua orang rela datang dan melayani orang asing, bodoh dengan banyak uang, ini. Saat ini, kepala Mike pusing. Dia menyukai seorang wanita yang berpakaian sangat panas, dan memeluknya. Wanita itu mengerti dan berpura-pura malu. Ini membuat hati Mike semakin gatal. Setelah itu, Mike tertawa dan berjalan ke kamar pribadi di lantai atas sambil memeluk wanita itu. Dan ketika wanita lain melihat bahwa Mike telah memilih wanita itu, mereka sedikit tidak puas, dan memandang wanita itu dengan cemburu. Tetapi tidak mungkin, mereka tidak punya pilihan selain menyerah karena Mike sudah memilih wanita itu. Setelah setengah jam, Mike keluar dari kamar pribadi dengan puas. Melihat wanita kecil di kamar pribadi, dia berpakaian compang camping dan memiliki bekas luka di tubuhnya. Kemampuan Mike ini seperti yang dikatakan Ye Chong, sama sekali tidak bagus. Jadi dia suka menggunakan pelecehan untuk melampiaskan hasratnya, yang sangat tidak normal. Tapi wanita itu tidak mengeluh, karena Mike memberinya banyak uang. Jika dia diizinkan untuk datang lagi, dia pasti akan pergi lagi. Puas, Mike meninggalkan gerbang klub malam dan berjalan keluar. Masih ada embusan angin dingin yang bertiup di luar, dan dia langsung tersadar. Bulan hari ini sangat besar, di langit yang cerah. Bulan purnama yang cerah menggantung di langit. Bulan ini begitu jernih sehingga seolah mampu menghapus semua ketidakadilan di dunia. Cahaya bulan perak yang bertaburan di tanah membuat Mike merasa sangat tidak nyaman. Mike berkata persetan, lalu mengembara untuk menemukan mobilnya sendiri dengan 4 dan 5 plat nomor. Mike tidak tahu bahwa di belakangnya, di dalam sebuah kendaraan off-road, ada sepasang mata yang menatapnya. Orang yang duduk di dalam mobil tidak lain adalah Ye Chong. Ye Chong perlahan mengikuti di belakang mobil Mike. Kedua mobil itu satu di belakang, menjaga jarak yang sama satu sama lain. Setelah mengemudi sekitar setengah jam, Mike naik jembatan. Karena sudah tengah malam, tidak banyak kendaraan di viaduk. Pada saat ini, Ye Chong menginjak pedal gas dan bergegas. Saat mobilnya sejajar dengan mobil Mike, dia menurunkan kaca jendela dan melihat ke arah Mike. Mike mengetahui bahwa seseorang berani menyalip mobilnya. Dia sedikit kesal, dan menoleh ke arah Ye Chong. Saat dia hendak berteriak, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh. Saat ini, Mike menemukan bahwa mata pengemudi berwarna ungu. Dan kemudian, kesadarannya menjadi kabur, dan tiba-tiba ada suara di benaknya yang membimbingnya, seperti pemandu navigasi, membimbingnya ke suatu tempat. Mike kemudian mengikuti instruksi dalam benaknya, memutar setir tanpa sadar, dan menuju ke tempat yang Ye Chong ingin dia tuju. Setelah setengah jam lagi,
mobilnya melaju ke persimpangan jalan yang sibuk. Setelah itu, Ye Chong untuk sementara menarik kekuatan mata Dewa Naga, dan Mike langsung terbangun. Dia melihat sekeliling, mengenali jalannya, dan langsung tercengang. Di larut malam seperti itu, dia tiba-tiba datang ke tempat ini lagi karena kesalahan misterius. Disinilah dia mengendarai mobil terbang dan membunuh beberapa orang. Ye Chong secara khusus membawa Mike ke sini. Meski biasanya merupakan leluhur generasi kedua, ia tetap ketakutan dan ingin segera pergi. Ye Chong mengaktifkan mata Dewa Naga lagi, dan pupilnya berubah menjadi ungu. Pada saat yang sama, wajah Mike berubah menjadi hijau dalam sekejap, karena dia melihat bahwa pada posisi dia memukul seseorang sampai mati, orang-orang yang dia bunuh itu berdiri di sana hidup-hidup. Tentu saja, semua yang dilihat Mike adalah ilusi yang diciptakan oleh Ye Chong. Tetapi Mike tidak tahu bahwa dia hampir mati ketakutan, dan dengan panik, dia menginjak pedal gas dan keluar. Mobil Mike sangat kencang sehingga dia langsung menabrak rak beton di pinggir jalan. Mobilnya langsung terlempar ke udara, dan setelah menggambar beberapa lingkaran di udara, jatuh ke tanah dengan keras, seluruh gerbong diratakan, dan orang itu berubah menjadi daging. Ye Chong bahkan tidak melihatnya, jadi dia memutar mobil dan pergi. Dia memilih untuk membunuh Mike di sini, yang bisa dianggap sebagai balas dendam atas sedikit orang yang mati tanpa dosa. Jadi itu harus dianggap sebagai penghiburan. Bersambung.